Nah, ada yang mau diumumkan dulu sebelum kita mulai? Belum ya, nggak ada ya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, ada beberapa yang perlu kita review sedikit. Apa sih intinya untuk yang limit ya? Yang limit itu seperti apa? Jadi kalau misalkan sudah masuk share screen saya. Belum, Bu. Saya. Udah, Ibu. Udah. Sudah. Yang apa? PPT? Iya, PPT. Ya, Nah, oke deh. Kita reviewnya sambil mencongak, ngingat-ingat begitu ya. Jadi topik bahasannya itu limit fungsi di satu titik. Ya, di satu titik itu ya contohnya limit X mendekati 1. Nah, itu satu titik. Kalau di suatu titik itu contohnya limit X mendekati 1 gitu ya, fx. Nah, ini 1 gini, ini di suatu titik. Oke. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi di suatu titik, kita bisa menggunakan teorema Susi-Susi ini, teorema substitusi sama teorema limit utama. Ini bisa dipakai untuk menentukan limit fungsi. Kapan teorema Susi-Susi itu? Kalau dia fungsinya polinom ya dan fungsi rasional sehingga ya A itu ada di daerah asal ya, sehingga limit X mendekati A fx itu bisa dicari, tinggal disusi-susi saja, tinggal diganti. Nah, bedanya dengan limit di suatu titik dengan limit di satu sisi saja, kalau ini modelnya limit kiri limit kanan, ini ada limit kiri ya, berarti dari arah kiri mendekatinya. Kalau limit kanan berarti ya salah satu saja, berarti dari kanan. Kalau limit di suatu titik berarti dua-duanya, baik limit kiri maupun limit kanan. Nah, ini pertanyaan Rafif ya, kemarin itu ya. Limit tak hingga dan di ketahinggaan beda ya. Kalau di ketahinggaan itu yang paling mudah ini limit X mendekati plus atau minus tak hingga. Nah, ini karena di, ada di-nya. Tapi kalau limit tak hingga berarti limit X mendekati apa, misalkan ya A gitu ya, dari fx itu sama dengan bisa plus bisa minus tak hingga. Cirinya ini ya, cirinya berarti kita bisa membuat misalkan px per qx gitu ya, fx-nya itu. Nah, kalau limitnya tak hingga berarti limit x mendekati A dari fx itu px-nya itu tidak sama dengan 0, limit x dan limit x mendekati A dari qx-nya yang bawah itu sama dengan 0. Cirinya begitu ya. Kalau dia berupa fungsi rasional seperti ini atau pembagian fungsi, jadi yang atas tidak 0, yang bawah 0. Nah, itu akan muncul limit tak hingga. Ya. Kemudian kalau limit di ketahinggaan, limit X mendekati plus minus tak hingga ini, untuk menentukan limitnya kita perlu teorema yang mengatakan bahwa limit X mendekati plus atau minus tak hingga dari 1 per X pangkat R itu sama dengan 0. Perlu ini. Ya, ini sudah biasa kita pakai. Nah, terkait dengan limit satu sisi, saya lupa tadi. Ini kalau limit kiri sama dengan limit kanan, limit Q sama dengan limit kanan, berarti limitnya ada. Ya, sama dengan L gitu ya. L itu berarti limitnya ada. Limit fungsi juga ada dan sama dengan L. Kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti limit fungsinya itu tidak ada. Jadi kalau yang di sini limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limitnya tidak ada. Itu ya. Nah, tidak ada karena limit kiri tidak sama. Sekarang kalau misalkan
untuk menentukan limit kita bisa menggunakan teorema susi-susi, teorema limit utama gitu yang langsung diganti ya dengan X-nya diganti dengan A misalkan ya dengan dia mendekati siapa. Kita juga bisa menggunakan teorema Apit. Teorema Apit kita pakai kalau ya dua syarat ini dipenuhi. Yang pertama, fx dan hx itu mengapit fungsi gx. Jadi fx lebih kecil atau sama dengan gx, kurang dari sama dengan hx pada waktu x dekat dengan a, kecuali mungkin di a. Jadi fungsinya itu ada 3 buah fungsi, yang 2 mengapit yang di tengah. Jadi kalau misalkan saya punya G ini ya, dia diapit oleh F dan H. F-nya lebih kecil. Gitu ya. Dari G, kemudian G lebih kecil dari H, tapi cuma di sekitar ini saja yang disyaratkan. Cuma di sekitar ini saja. Di luar daerah ini terserah di sini mau pabaliut. Kalau di sini kan H lebih kecil dari G ya. Kalau di sini nggak apa-apa. Tapi yang jelas di sekitar X mendekati A ini baik dari kiri maupun dari arah kanan, fungsi F lebih kecil dari fungsi G. Nih ya, lebih kecil dari fungsi H, kecuali mungkin di A itu artinya bisa saja di sini tidak berlaku atau nggak ada yang bolong misalkan ya di A tidak terdefinisi, itu bisa. Nah, kalau teorema Apit itu syarat pertama fungsi-fungsinya ini ya, ada yang mengapit, ini fungsi yang diapit yang di tengah, yang 2 ini fungsi yang mengapit. Kemudian syarat kedua, kalau limit fungsi pengapit itu sama dengan L, jadi F dan H itu limit X mendekati A itu sama dengan L, maka pasti limit fungsi yang diapit, menurut teorema Apit begitu ya, limit fungsi yang diapit juga pasti sama dengan L. Ini terkait pertanyaan kemis lalu, untuk apa sih teorema Apit? Ya, kalau nggak bisa kita menentukan menggunakan teorema susi-susi langsung diganti gitu ya, X-nya sama dengan sekian. Atau fungsinya tidak diketahui jelas, hanya diketahui, oh ini loh yang diapit oleh ini dan itu. Gitu ya. Berarti yang di tengah, meskipun kita nggak tahu, jeleger. Secara pasti fungsinya itu secara eksplisit seperti apa bentuknya, kita masih bisa menentukan limitnya. Ya. Nah, ini teorema Apit. Jadi ujungnya kita di sini. Nah, kalau yang ini apa sih yang atasnya? F kurang dari G, maka limit F kurang dari limit G. Ini kesamaan. Limit ini sebenarnya dipakai untuk membuktikan yang sini. Ya. Jadi pada umumnya kalau F kurang dari G, limit F ya kurang dari atau sama dengan limit G. Ya, dipakai untuk membuktikan yang di sini. Nah, kira-kira itu inti untuk materi pekan ketiga. Ya, sebelum kita ke soal. Soal tugas kelompok ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada ya? Belum ada. Oke. Sekarang kita lihat tugas kelompok. Untuk tugas paket 1, saya ambil ini. Oh, ini saya keluarkan juga ini kelompok 1 dan kelompok 6 ya. Kelompok 1, kelompok 6. Nah, lihat kalau selama di susi-susi itu tidak bermasalah, langsung saja masukkan. Ya, tentukan limit berikut. Nah, ini langsung saja masukkan. Ini pakai teorema susi-susi tadi itu. Nah, teorema susi-susi itu kan limit kalau teorema substitusi. Nah, berarti limitnya langsung dimasukkan ya. Itu kan ada syaratnya ya, asal AA di daerah asal ya. Jadi limit X mendekati A dari Fx sama dengan FA. Artinya X langsung diganti dengan A. Ya ini ada syaratnya ini ya, la gitu. Ada syaratnya ini. Nah, yang ini juga begitu, nomor 2, begitu dimasukkan tidak bermasalah langsung saja. Tetapi kalau misalkan ini dimasukkan, X limit X mendekati 4, X kuadrat min 3X min 4 per X min 4, 0. Nah, cek dulu atasnya 0 apa enggak. Jadi kalau ini bentuknya
0/0 itu masih aman. Berarti kita cari pembuat gara-gara siapa yang membuat dia 0, kemudian kita coret. Jadi yang di sini kita faktorkan, kemudian dicoret. Ya. Nah, pertanyaan saya, ini kenapa ya boleh dicoret ya? Gini, kenapa boleh dicoret? Ada, waktu itu saya pernah, masih ingat? Soalnya nggak mungkin 0/0, Bu. Kenapa, Rafif? Kalau yang waktu itu kan apa yang kayak dikali 0 terus bawahnya 0 itu kan nggak boleh, Bu. Ya. Nah, kalau yang ini kan nggak mungkin 0, Bu, karena mendekati 4 doang. Nah, itu karena konsep limit, ya, konsep limit itu X mendekati 4 saja. Masih ingat ya, Rafif ya? Ini konsep limit itu X-nya tidak sama dengan 4. Karena hanya dekat saja, X dekat. Nah, dekat itu bisa kurang, bisa lebih ya. Jadi ini tidak sama dengan 4. Karena tidak sama dengan 4, maka X-4 tidak sama dengan 0. Sehingga saya boleh mencoret. Ya, boleh membagi sebenarnya. Dicoret itu tidak ada operasi pencoretan, kan nggak ada ya. Itu kan dibagi. Sebenarnya dibagi dengan X-4. Nah, dibagi itu nggak boleh dengan 0. Gitu ya. Terima kasih, Raffi masih ingat ya. Jadi karena konsep limit itu X-nya tidak sama dengan A secara umum ya. X-nya tidak sama dengan A. Hanya mendekati saja. Maka kita boleh mencoret. Selama ini kan gitu, set gitu. Padahal sebenarnya ada itu maksudnya ya. Ada alasannya. Oke, jadi kalau tidak ada masalah langsung masukkan bentuk 0/0, cari pembuat gara-garanya terus dibuang. Siapa yang membuat dia nilainya sama dengan 0. Jadi ini di sini. Nah, kemudian yang ketiga, X-4 per akar X-2. Kalau X-nya sama dengan 4 dimasukkan, ini bentuknya juga 0/0. Kan? Karena bentuknya 0/0, kita cari pembuat gara-gara siapa yang menyebabkan itu. Nah, ini bisa coba nih. Ini dikali dengan sekawan. Nah, ini ya. Ini X-4 ya, yang ini. Ini X-4. Akar 4, jangan lupa akar 4 itu 2 ya, bukan plus minus 2. Nomor 4. Nah, karena ini akar pangkat ganjil, nggak masalah, tinggal masukkan saja. Ya, yang ini akar pangkatnya ganjil, tinggal masukkan saja di sini. Masukkan. Yang nomor 5, ini kalau saya masukkan, ini bentuknya yang bawah 0. Yang atas, akar 1 dikurangi akar 1. Ini bentuknya juga 0/0. Bentuk 0/0. Nah, kalau bentuk 0/0 ya berarti kita harus coret nanti ya. Ini juga dikalikan dengan sekawannya. Dikalikan dengan sekawan akar ini ya. Oke. Dari 5 soal yang tugas ke-1, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ini saya lihat untuk kelompok 6 juga sama ya. Nah, cuma ya untuk kelompok 6 masalah penulisan saja. Jadi selama X-nya belum diganti, limitnya itu harus nempel gitu ya. Seumur hidup ini nempelnya ya sampai dia diganti baru boleh. Nah, gitu ya. Jadi di sini masih ada limit gitu. Sini pokoknya masih ada X, masih ada limitnya itu ya. Begitu masih ada ini masih ada limitnya. Tuh, gini. Ini juga begitu. Oh, ini langsung. Oke. Nah, kayak gini. Begitu masih ada X, nah limit gitu ya. Ini hanya masalah penulisan tetapi secara matematis gitu ya. Nah, ini bisa dikurangi nih kalau soalnya esai ya, mengerjakannya esai. Karena memang tidak sama. Ya. Ini
tidak sama dengan X plus 1 gitu ya. Jadi mohon masalah penulisannya saja. Cara mengerjakannya sih sudah oke. Oke ya. Kemudian tugas kedua. Nah, untuk tugas kedua itu banyak yang ini ya. Coba. Jadi kalau nilai mutlak tidak ada teoremanya yang begini. Jadi limit X mendekati A dari nilai mutlak Fx ini sama dengan nilai mutlak limit X mendekati A dari Fx. Ini tidak selalu benar. Yang ini enggak ada. Ya, jadi tidak selalu benar. Jadi model begini jangan. Ya, jangan dipakai model begini caranya. Bagaimana cara mengerjakan yang ini, yang model nomor 1, kita harus buka dulu nilai mutlaknya. Seperti ini saya ambil di, nama kelompoknya kok hilang? Maaf ya, ini kelompok biru. Kelompok 2 berarti ini kelompok 7 ya? Iya, Ibu. Ini ada. Ini kelompok 7, maaf ya. Ini kelompok 7 ya. Nah, jadi kalau terkait ada fungsi nilai mutlak seperti ini, jangan pakai teorema baru gini. Ini kan teoremanya baru ya. Teorema FEM 3 gitu, jangan ini ya, jangan pakai teorema FEM 3. Tapi kita buka saja nilai mutlaknya. Nah, cuma masalahnya di sini ya, kalau nilai mutlak X, coba saya lihat, nilai mutlak X per definisi dia sama dengan X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Ini min X, dia X-nya lebih kecil dari 0. Nah, begitu ini X min 3, jangan lupa ini bukan X lebih besar sama dengan 0. Tetapi, berapa, Dev? 3, Ibu. Nah, ini 3. Ini 3. Ini juga 3. Mengapa? Nah, yang di sini itu X min 3 lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau dia X, ya di sini X. Ini min X, ini X. Gitu. Kalau di sini Y, ini Y, gitu. Ini sesuatu, ini sama dengan sesuatu, sesuatu lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini 3. Nah, sekarang karena kalau X lebih besar 3 itu nilai mutlak X min 3 sama dengan X min 3 saja. Kalau X kurang dari 3, nilai mutlak X min 3 itu sama dengan negatifnya, min dari X min 3, berarti beda dong fungsinya. Dari arah kiri maupun dari arah kanan. Jadi kalau misalkan ini nilai mutlak X min 3 sama dengan min X min 3 kalau di sini. Nah, kalau di sini nilai mutlak X min 3 sama dengan X min 3. Berarti dari arah kiri dan dari arah kanan fungsinya berbeda. Karena fungsinya berbeda, kita harus membedakan juga fungsinya. Sehingga, maaf kok merah saja defaultnya ya. Sehingga saya harus membuat limit satu sisi dulu. Jadi ini yang terkait dengan limit satu sisi. Limit satu sisi atau satu arah. Atau satu arah. Jadi saya harus mencarinya ya dari arah kiri gimana, dari arah kanan bagaimana, nilainya sama atau tidak. Kalau nilainya sama berarti limitnya yaitu, kalau tidak sama berarti limitnya tidak ada. Sehingga saya harus memisahkan ini. Ini hanya masalah penulisan kalau ini ya. Jadi limit X mendekati 3 dari arah kiri, nilai mutlak X min 3 berarti sama dengan limit X mendekati 3 dari arah kiri. Dari arah kiri fungsinya yang ini. Ya, saya tulisnya 3 min X saja ya. Nah, ini tinggal pakai susi-susi. 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi teorema susi-susi itu meskipun dari arah kiri, dari arah kanan, ya dimasukkan angkanya. Bukan 3 dari kiri berarti kurang dari 3 yang dimasukkan 2,9999. Bukan. Ya. Ini tetap ininya 3. Terus limit X mendekati 3 dari arah kanan.
Nah, fungsinya nilai mutlak X-3 itu kalau dari arah kanan sama dengan X-3. Berarti limit X mendekati 3 dari arah kanan, X-3. Nah, ini dicari dulu. 3 dikurangi 3, 0. Sama. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, jadi limit X mendekati 3 dari nilai mutlak X-3 itu sama dengan 0. Nah, memang ini kan sudah ya dicarinya seperti ini gitu ya, cuma menuliskannya saja ini. Ini kan berarti kalau nilai mutlak X-3-nya sama dengan ini berarti dari arah kanan. Ini dari arah kanan, dari arah kanan gitu ya. Nah, ini berarti dari arah kiri. Ini hanya menuliskannya saja, tadi kan saya bilang gitu. Menuliskannya harus hati-hati. Oke. Untuk nomor 1, ada yang mau ditanyakan dulu? Tugas 2 nomor 1. Tidak ada ya. Nah, tugas 2 nomor 2 ya. Tugas 2 nomor 2 itu sebentar. Ini ya, kelompok 7. Oke. Tugas 2 nomor 2 ini kelompok 7 berarti dengan kelompok, kok saya salah ya? Kelompok 2 ya berarti ya. Nah, kelompok 2 ini langsung ini ya. Syarat kita menggunakan teorema limit utama ini kalau limit X mendekati A dari Gx tidak 0 baru boleh. Ya. Sehingga kita tidak boleh membuat seperti ini. Kalau dibuat begini, ini berarti diasumsikan Gx-nya tidak 0. Jadi ini tidak 0 dulu baru boleh limitnya tumpang tindih begini atas bawah ya. Jadi ini jangan seperti ini ya. Ini juga jangan begini. Tetapi bagaimana ya? Karena ini ada nilai mutlak itu seperti ini tadi. Nah, nilai mutlak X-3 seperti tadi. Nilai mutlak X-3 ini diginikan dulu sama dengan X-3 untuk X-nya lebih besar sama dengan 3 min X-3 untuk X-nya kurang dari 3. Berarti kita harus membedakan dia dari arah kiri kanan. Ya. Seperti tadi saja. Nah, dari arah kiri dan dari arah kanan. Nah, ini untuk kelompok 7 masalah penulisannya. Ya, penulisannya jadi tidak begini. Nih. Nah, sekarang bagaimana menuliskannya? Harusnya seperti ini hasilnya nanti ya. Tapi asalnya dari mana coba? Kalau saya punya seperti ini, X-3 per nilai mutlak X-3 berarti sama dengan X-3 per. Nah, lihat di sini kan ada tuh bagi 2 di penggalnya. X-3 nilai mutlak ini saya bagi X-3. Terus yang kedua X-3 nilai mutlaknya saya bagi dengan saya ganti dengan min X-3. Tuh. Pertanyaan saya, X-nya bagaimana ini? X-nya ini berapa ini? Yang atas X-nya berapa? Boleh nggak begini? Ini begini? Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, boleh? Boleh nggak? Woi. Rafli, siapa yo? Boleh nggak begini? Ini. Maaf Bu, saya lagi di motor Bu. Lah, Fadil, kau di motor gimana? Lagi di motor. Ya. Saya dengerin ya Bu ya, saya dengerin langsung. Ya. Berarti yang ini kan ada sama dengannya, padahal di sini di bawah. Berarti ini X lebih besar dari 3, nggak boleh pakai sama dengan. Ya. Karena kalau X-nya pakai sama dengan, jadi dia tidak terdefinisi.
Jadi beda ya, X-3 dengan nilai mutlak X-3 itu tidak selalu sama dengan 1 min 1 gitu. Lihat-lihat gitu ya, daerahnya seperti apa. Nah, sekarang karena ini berbeda dari arah kiri kanan, maka limit X mendekati 3 dari arah kiri, X-3 per nilai mutlak X-3 sama dengan limit X mendekati 3 dari arah kiri. Ini X-3 sama dengan berapa sih itu? Nah, kalau saya tuliskan di sini ya, sama dengan 1 untuk X lebih besar 3, min 1 untuk X kurang dari 3. Ya, itu sama dengan segini. Berarti sama dengan 1. Sekarang limit X mendekati 3 dari arah kanan. X-3 per nilai mutlak X-3 sama dengan limit X mendekati 3 dari arah kanan. Ini min 1. Nah, limitnya berarti min 1. 1 tidak sama dengan min 1. Jadi, limit X mendekati 3, X min 3 per nilai mutlak X min 3 itu tidak ada. Ini jawaban kelompok 7 sudah betul yang bagian bawahnya. Nih ya, bagian bawah. Cuma yang ini jangan pakai begini. Ini nggak boleh ke sini nih. Tuh ya. Ini juga tidak boleh pakai teorema limit utama karena yang bawahnya 0. Kalau yang bawahnya 0, limitnya nggak boleh ikut atas bawah begini. Nah, jadi ini pura-puranya kita belum bahas bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu ada di kalkulus 2 ya. Kalau TMB itu nanti ada kalkulus 2 ya. Kemudian, jadi caranya seperti ini. Ya, meskipun hasilnya gini ya. Tuh, betul ini. Cuma dapat angka min 1 dan 1 itu perlu diuraikan. Ya, jadi caranya seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan dari tugas 2 nomor 2? Bu, apa nggak kebalik, Bu? Yang limit dari arah kirinya 3 itu min 1, yang bawahnya 1, Bu. Mana? Oh, aku kan ngetes kamu, Zaim. Makasih. Gini toh? Iya. Iya, makasih ya. Oh, berarti didengarkan ya, Zaim ya, dilihat ya. Kirain tidur, Zaim. Oke, makasih, Zaim. Ada lagi? Kalau tidak, berarti coba yang nomor 3. Nah, yang nomor 3, kelompok 7 menjawab hasilnya sama dengan 0. Kemudian kalau kelompok 3 juga akar 0. Masih ingat nggak ini waktu kuliah? Waktu itu pertanyaan siapa? Rafif ya? Iya, Bu. Jadi yang mana yang benar? Ini? Mana tadi? Nah, ini 0 juga. Tuh. Ini pertanyaan Rafif waktu itu. Jadi harusnya gimana? Jadi nggak boleh gini nih. Ini sama-sama salah ini. Kelompok 2 juga. Harusnya gimana? Rafif masih ingat penjelasan saya? Atau yang lain? Kan Fadil di motor katanya. Hati-hati itu motoran. Dari kanan sama dari kiri itu, Bu. Iya, yang kayak waktu itu. Gimana? Nah, jadi masukin akar X min 3 terdefinisi jika apa? Jika X min 3 besar dari 0. Boleh pakai sama dengan enggak? Kan terdefinisi. Oh, iya. Terdefinisi jika besar dari 0. Berarti X-nya hanya lebih besar sama dengan 3 saja. Jadi dia terdefinisinya hanya di sini saja. Tuh. Ini pertanyaan Rafif kami selalu. Ini DF-nya. Jadi dari arah sini, nggak tahu nih, nggak ada nilainya gitu ya. Jadi limit X mendekati 3 dari arah kiri, akar X min 3 tidak definisi. Karena tidak terdefinisi, di satu sisi berarti limit X mendekati 3. Karena nggak pakai plus atau minus kan di situ.
kalau nggak pakai ada tanda plus atau minus, berarti dari dua-dua sisi itu yang ditanya. Ya, tidak ada. Tidak ada atau tidak terdefinisi, boleh tidak ada. Tuh. Ya, tapi kalau yang ditanya CTT, yang ditanya itu limit X mendekati 3 dari arah kanan, nah ini ada. Ya, kan ada nih bisa dicari dari arah kanan. Dari arah kanan berarti ini sama dengan akar limit. Mengapa? Nah, ini pakai teorema limit utama. Karena yang di bawah tanda akar itu nilainya kan positif kalau 3 mendekati X mendekati 3 dari kanan ya. Nah, ini boleh. Kalau ini oke. Tapi kalau nggak pakai arah seperti ini salah. Ya, bisa membedakan ya. Kalau ini oke. Ini pakai teorema limit utama yang terakhir. Nomor berapa itu? 8 ya. Ada Oke, terima kasih sudah. Nah, untuk yang nomor 4 ini pakai bilangan bulat terbesar ya. Ini sudah waktu kuliah kemarin itu, ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau X mendekati 3 dari arah kanan, ini sama dengan 3, kalau mendekati 3 dari arah kiri sama dengan 2, sehingga limitnya tidak ada. Limitnya tidak ada ya. Nah, ini gini. Limitnya tidak ada karena nggak sama ini ya. Ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 4? Bu izin bertanya, Bu. Boleh, Fadil. Katanya di motor. Ini lagi nurun Alfamidi bentar, Bu, belanja dulu. Iya, Bu, deh. mau tanya yang nomor 3, Bu. Uh-uh. Itu kan limit X mendekati 3 dari akar X min 3 ya. Tadi berarti kalau nggak dikasih tahu dari arah mana, dari kanan atau kiri, kita harus uji dua-duanya atau pakai positif aja, Bu? Tadi kurang jelas. Karena ini tidak ditanya plus minusnya kan berarti harus dua-duanya. Nah, kalau harus dua-duanya berarti kita harus sampaikan tuh dua-duanya, ya, dua-duanya. Tetapi kalau misalkan saya tahu bahwa dari satu sisi itu tidak ada atau tidak terdefinisi, sedangkan yang ditanya dari dua-dua arah, berarti ya salah satu seperti ini, Fadil. Ya, limit X mendekati 3 dari kirinya nggak ada, ya sudahlah berarti limit X mendekati 3 dari fungsi itu tidak ada. Berarti kita jawab adanya aja, Bu. Berarti iya. Jawab ada atau tidak. Kalau memang tidak ada. Kalau misalkan di salah satu sisi ada jawabannya 1, berarti kita jawab ada aja, Bu. Iya, kalau yang ditanya itu satu sisi. Jadi kalau yang ditanya satu sisi seperti ini, limit X mendekati 3 dari kanan akar X min 3 sama dengan berapa? Nah, itu kan kita bisa jawab. Ya. Nah, oke, ini terkait pertanyaan nomor 3. Kalau saya ditanya limit X mendekati 5, perlu nggak saya pakai kiri kanan? Limit X mendekati 5 dari akar X min 3, perlu nggak saya pakai dari kiri, dari kanan, perlu nggak? Mendekati 5. Limit X mendekati 5 akar X min 3. Nggak perlu ini, kita langsung saja. Coba, kan teorema limit utama ini bisa masuk asalkan dia positif. Limit X mendekati 5 dari X min 3 itu sama dengan 2 kan. Positif. Jadi limit X mendekati 5 akar X min 3 itu sama dengan akar. Nah, ini teorema limit utama yang nomor terakhir, nomor 8. X min 3. Itu sama dengan akar 2. Jadi nggak perlu, nggak selalu kalau akar, kalau akar saya harus cari kiri kanan, nggak selalu. Cuma kalau misalkan dia pas di batas seperti ini loh, pas di batas,
akar X min 3, oh berarti di X sama dengan 3 tuh biasanya ya, kalau ditanya gitu, X mendekati 3 gimana? Nah, itu baru kita tengok kiri kanan. Tapi begitu X-nya mendekati 10, akar X min 3 nggak perlu lah. Gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan saja. Fadil sudah ya, siap. terjawab? Jelas, Bu. Terjawab. Bayar. Makasih, Bu ya. Jangan lupa bayar lo ya. Iya, bisa. Nanti belanja nggak bayar. Oke, terima kasih Fadil. Hati-hati ya. Ada lagi? Nah ya. Nah, untuk tugas 2, ini saya kasih space biar kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kita langsung ke tugas 3. Nah, tugas 3 itu terkait dengan limit tak hingga untuk yang nomor 1, 2. Ya. Jadi kalau kelompok 3, ini kan pakai uraian gini ya. Yang ditanya limit X mendekati 1 dari arah kiri. Kiri. Ya, 1 per X min 1, X plus kali X plus 4. Ini kelompok 3, karena X min 1 kali X plus 4 akan selalu bernilai negatif apabila limit ditinjau dari sisi kiri. Nah, dan bilangan positif apabila dibagi dengan sesuatu yang negatif akan kembali bernilai sehingga hasilnya min tak hingga. Cuma X min 1, X plus 4 akan selalu bernilai negatif apabila ditinjau dari sisi kiri. Sisi kirinya harus jelas yang mana dulu ya. Kalau misalkan dua-duanya ini ya, kan ini kebetulan ya, kebetulan iya. Kalau yang satunya misalkan saya ganti 4 min X gitu ya bisa jadi beda. Jadi kalau misalkan ini tuliskan saja X mendekati 1 dari arah kiri, berarti X kurang dari 1 kan? Nah, X min 1 berarti kurang dari 0. Ini yang negatif. Negatif. Sedangkan limit X mendekati 1 dari arah kiri 1, yang atas ini kan 1 ya. 1 ya sama dengan 1 positif. Kemudian limit X mendekati 1 dari arah kiri yang ini, X plus 4, berarti berapa ini? 1 ditambah 4, 5 positif. Jadi kan saya punyanya di sini positif dibagi yang pertama ini negatif, yang kedua ini X plus 4-nya positif, ini sama dengan positif bagi negatif ya. Nah, karena dia mendekati 0 ya, mendekati 0 dari arah yang negatif, bilangan negatif, yang atasnya tidak 0 dan positif, maka limitnya negatif tak hingga. Itu ya. Jadi tidak harus pakai kalimat begini, boleh langsung dijelaskan begini. Ini juga begitu ya, tapi ini min 1. Nah, ini mirip ya dengan ini. Kalau min 1, limit X mendekati min 1 dari arah kiri X min 1, berarti yang atas, min 1 dikurangi 1, min 2 ya, negatif. Terus limit X mendekati min 1 dari kiri X plus 4, min 1 tambah 4, 3 positif. Untuk X mendekati min 1 dari arah kiri, berarti X kurang dari min 1, saya tambah 1, negatif. Berarti yang ini negatif. Jadi negatif per negatif dikali, tadi apa ini? Positif. Sama dengan positif nih ya, positif tak hingga. Ini limit tak hingga. Bukan di tak hinggaan ya, limit tak hingga. Ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke. Nah, untuk yang tugas 3, ini yang kelompok 8 sama ya. Cuma di ini saja. 1 dari kiri gitu ya, 0 dari kiri. Hati-hati ya menuliskan begini ya. Minta hingga. Oke. Yang untuk nomor 3, nah ini limit di ketak hinggaan. Kalau yang tadi limit tak hingga, ini limit di.
di ketak hinggaan. Karena X mendekati tak hingga atau minus tak hingga. Nah, ini cirinya. Tuh. Nah, yang ini tadi saya katakan nih kita perlu teorema yang tadi. Limit X mendekati plus minus tak hingga 1 per X pangkat R sama dengan 0. Nah, ini langsung dituliskan saja. Ini dibagi dengan X kuadrat. Ya, ini kan semuanya dibagi X kuadrat. Dibagi X kuadrat. Dibagi X, maaf. Dibagi dengan X kuadrat ya. Karena ini dibagi X kuadrat atau dikali per X kuadrat masing-masing. Nah, ini jadi 0. Oke. Ini limit X mendekati tak hingga. Ini dibagi juga X kuadrat. Ya, kalau ini tadi minta hingga, ini tak hingga. 1/3. 1/3. Oke. Nah, yang di sini coba lihat ya. Yang di sini ini kan dibagi X kuadrat ya, dibagi X kuadrat sehingga di sini tinggal ini 0 0 0. Nah, ini tak hingga. Nah, yang di sini dibagi X kuadrat. Ya, setiap ini dibagi X kuadrat. Kenapa kok nggak X pangkat 3? Nah, seperti yang di sini, ini dibagi X pangkat 3. Lihat. Kalau yang di sini, ini dibaginya, kelompok 8, itu membaginya dengan X pangkat 3. Kalau dibagi dengan X pangkat 3, kita akan mendapatkannya begini. Ini yang nggak boleh. Ya, jelas ya. Kalau yang begini, ini yang nggak boleh kita menuliskan seperti ini. Jadi dibaginya dengan X pangkat tertinggi di penyebut. Harusnya dibagi dengan X pangkat tertinggi di penyebut. Dibagi kuadrat. X dengan pangkatnya tertinggi. Pangkat tertinggi di bawah di penyebut. Supaya kita tidak menuliskan seperti ini. Di penyebut. Kalau saya menuliskan begini boleh. Kan kalau yang ini tadi saya dapatnya, nah kalau yang di sini saya akhirnya kan ini 0 0 0 0 ya. Limit X mendekati tak hingga dari sepertiga X sebenarnya kan. Ini kalau ini boleh. Tapi jangan terus menuliskan jadi 1/0 gitu ya. Jadi ini limit X mendekati tak hingga dari seperti X sama dengan gitu ya. Jadi dibaginya dengan X kuadrat saja. Jangan X pangkat 3 ya. Oke. Ini limit di ketak hinggaan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada limit di ketak hinggaan, ada limit tak hingga. Kalau yang ini tadi limit tak hingga. Sudah cukup? Bu, maaf saya izin memastikan Ibu. Itu lebih kecil daripada penyebut bisa 0 ya Bu? 0/1. Nah, yang ini kan, yang model gini, kalau misalkan ini pembilangnya itu pangkatnya 2, yang bawah pangkatnya 3, berarti kan dibagi pangkat 3 kan, X pangkat 3. Bisa 0. Jadi misalkan berapa galuh? Limit X, nggak usah panjang-panjang. Di sini 3X kuadrat plus 5X. Yang bawah berapa galuh? 6 boleh Bu, 6X pangkat 3. 6X pangkat 3 min 7 misalkan ya. Nah, iya, ini dibaginya X pangkat 3. Dibagi X pangkat 3 semuanya. Pangkat 3 kan berarti 3 per X. Dibagi X pangkat 3, 5 per X kuadrat. Dibagi X pangkat 3, di sini 6, di sini 7 per X pangkat 3. Berarti sama dengan, nah kalau ini dimasukkan 0 ditambah 0 per 6 dikurangi 0. 0. Itu kalau, ya betul, memang. Jadi kalau pangkatnya ya, yang atas itu lebih kecil dibanding yang bawah seperti ini 0 limitnya.
Kalau pangkatnya sama, ini 2 ya ini dibagi kan, gitu kan, 1/3 koefisiennya. Ini juga 1/3. Kalau pangkat yang atas lebih tinggi dibanding pangkat yang bawah, itu bisa plus tak hingga, bisa minus tak hingga. Bergantung ininya, limitnya menuju mana, tak hingga atau min tak hingga, terus fungsinya seperti apa, apakah X, apa hasilnya nanti jadi min X, gitu. Kan beda ya. Beda. Kalau ini, kalau limit X mendekati tak hingga dari 1/3 X, ya tak hingga. Tapi kalau limit X-nya ini mendekati min tak hingga, ya min tak hingga. Gitu ya. X ini sama dengan min tak hingga. Tapi kalau ini limit X mendekati tak hingga dari min X, nah ini min tak hingga. Gitu. Karena fungsinya, kalau X itu Y sama dengan X kan gini. Y sama dengan X. Kalau X mendekati tak hingga sana, ya ini bablas. Tapi kalau Y sama dengan min X kan gini. Nah, ini Y sama dengan min X. Kalau X mendekati tak hingga sana, ini makin ke bawah sini. Jadi sama dengan. Apakah sudah terjawab, Galuh? Sudah terjawab, Ibu. Terima kasih, Bu, Oke. atas penjelasannya. Udah ada toh Galuh? Tadi belum ada. Oke. Oh ya, mohon maaf, Ibu. Ya, oke. Tak pikir kayak Fadil naik motor. Belanja. Oke, terus. Nah, tugas 4. Tugas 3 sudah ya. Tugas 4, karena tadi kelompok 4 baru menyusulkan ya. Terima kasih ya. Maaf ya. Masih kosong jadi. Nanti saya ambil dulu. Nah, untuk tugas 4 itu fungsinya sesepenggal. Jadi kita perlu melihat arah kiri, arah kanannya begitu ya, bergantung penggalan yang diminta. Jadi kalau pas di sini, ini ya, ini sesepenggal untuk nomor 1, penggalannya ada 3, ada dari min 5 ya. Dari min 5 di sini min 1, di sini 0. Jadi kalau ini fx gitu ya. Fx dari sini itu fx-nya sama dengan 2, di sini fx-nya dari min 1 sampai 0 itu x plus 1, di sini fx-nya x kuadrat plus 1. Jadi kalau kita lihat diminta mencari limit x mendekati min 1. Nah, berarti kita harus lihat ini kan pas penggalan. Karena pas penggalan kita harus melihat dari kiri fx-nya berapa, dari arah kanan fx-nya yang mana. Sehingga untuk yang A ini tadi, limit X mendekati min 1 dari arah kanan, itu kanan kan yang ini, berarti X plus 1. Atau kalau misalkan kita pakai yang ekspresi aljabarnya, kalau X mendekati min 1 dari kanan, berarti X-nya lebih besar dari min 1. X lebih besar dari min 1, kan yang ini. Nah, ini berarti dari arah kanan min 1. Kalau dari arah kiri min 1, berarti X lebih kecil dari min 1. Fungsinya yang ini. Itu ya. Jadi, kalau ini berarti hasilnya 0. Limit X mendekati min 1 dari kanan, 0 dari kiri, 2. Oke, berarti karena tidak sama, limitnya tidak ada. Tuh. Yang kedua, X mendekati 0 dari arah kiri, berarti fungsinya X plus 1. 1 dari arah kanan, fungsinya X kuadrat plus 1. Hasilnya 1. Ini sama dengan, berarti limit X mendekati 0 dari fx sama dengan 1. Yang C mendekati min 5. Tidak terdefinisi, betul ya, karena dari arah kiri nggak ada ini. Nggak didefinisikan. Jadi ini tidak terdefinisi. Dari arah kanan ini ada fx-nya ya. Nah, sama dengan 2. Oke. Yang D, limit X mendekati 5. Nah, kalau 5 itu kan di sini ya 5 ya. X sama dengan 5 itu. Nah, sebenarnya karena tidak pas di penggalan, ya kan kalau penggalannya kan di sini ya, ini yang dipenggal di sini, ini
penggal di sini. Ini kan nggak pas penggalan ya. Kalau nggak pas penggalan, kita nggak perlu sebenarnya begini. Karena sama kan fungsinya tuh. Fungsinya sama. Jadi cukup yang ini di sekitar X sama dengan 5, X sama dengan 5, itu kan fx-nya sama dengan, udah jelas tuh, fx-nya X kuadrat plus 1. Nah, gini boleh. Jadi tidak harus, ya ini tidak harus dipenggal. Karena memang tidak di penggalan. Jadi langsung ke sini. Limit X ini sama dengan limit X mendekati 5. Nah, jadi dari sini langsung aja ke sini. Nah, itu sama dengan 27. Tugas 4 nomor 1. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Nah, cukup ya. Ini ada 2 nomor. Nah, nomor 2 ini juga karena limit X mendekati 2, itu kan berarti tidak sama dengan 2 ya ini ya. Kalau X mendekati 2, itu kan berarti X-nya tidak sama dengan 2. Ya. Maka sebenarnya kita langsung gini masukkannya, memang seperti ini ya. X-nya tidak sama dengan 2. Oke, pertanyaan saya, angka 4 ini pengaruh nggak? Nilai fx, ini kan kebetulan limitnya sama dengan 4 ya. Limit X mendekati 2 dari fx sama dengan 4. 4 ini pengaruh nggak? Atau kalau saya ganti deh, 4-nya bosan, nah itu 4, tak ganti deh 40 misal. Ganti misalkan gini. Limitnya bagaimana? Apakah nggak ngaruh? Nggak ngaruh, Jess. Kenapa nggak ngaruh, Jessica? Karena kan yang ditanya limit X menuju 2. Nah, kalau limit X menuju 2 itu berarti X-nya itu tidak sama dengan 2. Jadi diambil yang atasnya aja, Bu, karena X tidak sama dengan 2. Betul. Jadi memang nggak pengaruh ini ya. Di sini nilai fungsi ini nggak pengaruh ke limit. Kecuali nanti di pertemuan berikutnya ditanya, apakah dia continue di X sama dengan 2? Nah, baru ini pengaruh gitu nilai fungsinya. Ya. Nah, lihat. Fx sama dengan begini, terus kalau di sini kan diuraikan ya. Jadi X kuadrat min 4, X kuadrat min 4 per X min 2, itu akhirnya menjadi sama dengan ini ya. X plus 2 kan. Nah, X plus 2 ini ada syaratnya ya, untuk X-nya tidak sama dengan 2. Ya. Jadi ini sama dengan ini ya. Kalau fungsinya gambarnya seperti apa? Nah, kalau gambar yang ini, maaf ya. X plus 2 kan gini ya. X plus 2. Nah, kecuali X-nya 2. X-nya 2 misalkan di sini. Nah, kalau ini bolong. Kalau ini Y sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Nanti saya betulkan ya gambarnya ya. Kalau hanya X plus 2 berarti gini. Adalah. Piye to ya? Tangannya. Malah ke situ. Sebentar ya. Y sama dengan X plus 2. Nah, tahu bedanya ya? Nah, sebenarnya gambarnya mirip sekali. Ini tapi enggak ada. Tapi di situ bolong. Ya. Oke. Jadi bedanya kalau fungsi ini dia sama dengan X plus 2 kalau X-nya tidak sama dengan 2. Jadi kalau digambarkan begini. Jadi begitu X-nya tidak sama dengan 2, sama lah sama ini. Nah, kecuali di sini kenapa? Karena memang di sini tidak ada. Ya. Hanya X-nya dekat dengan 2 saja. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan sering tuh. Nah, kalau begini kan berarti bergantung nilai di sini kan. Ya, continue apa enggaknya. Nah, itu nanti di bahasan berikutnya. Ya.
karena nggak sama ini tuh bedanya di bolongan. Begitu ini saya kasih 4, yang semula bolong kan ini 4 pura-puranya ya. Yang ini saya kasih 4, yang semula bolong kan jadi buntut. Buntut apa Jain? Yang semula bolong jadi nggak bolong gitu ya, seperti ini. Tapi kalau di sini saya definisikan 40 kan ke sana tuh ke atas terus diurek-urek. Nah, jadi fungsinya tidak kontinu. Jadi pengaruhnya nanti ke kontinuan. Tapi kalau masih di sini nggak pengaruh. Ya, terima kasih Jessica sudah dijawab ya. Jadi nggak pengaruh itu. Yang pengaruh kalau nanti kita bahas ke kontinuan. Terus untuk yang terakhir, tugas kelima, nah ini pakai teorema Apet. Ya, kelompok 5 dan kelompok 10 mengerjakan sama, ya hanya beda di tampilannya saja. Jadi kalau ditanya seperti ini, limit X mendekati 0X kuadrat cos per X. Kalau saya masukkan langsung pakai substitusi, nah, kosinus per 0 kan enggak ada. Enggak terdefinisi kalau langsung. Jadi enggak bisa kita pakai teorema yang tadi, yang langsung diganti gitu, enggak bisa. Karena kita enggak bisa pakai itu, nah pakai cara lain. Cara lainnya kita gunakan teorema Apet. Kenapa teorema Apet? Kok seringnya itu kosin gitu? Karena nilai karena fungsi cos dan sin itu kan terbatas nilainya di antara -1, 1. Itu jadi lebih mudah. Tapi bukan berarti teorema Apet itu hanya untuk fungsi trigonometri, enggak. Ya, ini hanya contohnya saja. Jadi ini ya, gunakan cara lain karena tidak terdefinisi ya. Tapi yang ini enggak perlu ditulis, enggak apa-apa ya. Ada yang ingin tanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kita lihat dari mana ini ya, cos per X itu nilainya diapet oleh -1 dan 1. Kemudian X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Maka kalau saya ini yang tengah saya kalikan X kuadrat, yang kiri juga kalikan X kuadrat, yang kanan X kuadrat. Pertanyaan saya, ini pengaruhnya kemana? X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ini loh, ini pengaruhnya kemana ini? Pengaruhnya apa ini? Untuk apa sih ini? Pengaruhnya apa? Apa? Ayo, ada? Masih ingat? Kalau X kuadratnya X kuadrat itu nggak pernah negatif, gitu kan? Lebih besar sama dengan 0. Terus kalau negatif gimana dong? Ada pengaruhnya apa? Permisi, maaf izin bertanya, Bu. Fadil udah nyampe mana? Udah sampai rumah saya, Bu. Oh, udah, alhamdulillah, udah nyampe rumah ya. Gimana? Kalau ini berarti ini bahasanya itu ketiga ruas sih, Bu. Berarti kalau uji yang kayak gini. Tiga-tiganya ya, ketiga ruas ya. Ya, nggak apa-apa deh. Itu dikali X kuadrat. Berat semua gitu, Bu. Dari sini semuanya dikali X kuadrat. Ini kali min X kuadrat. Yang tengah kali X kuadrat. Jadi X kuadrat cos per X. Ini kali X kuadrat. Menjadi X kuadrat. Ini menjadi min X kuadrat karena min 1 kali X kuadrat. Pertanyaan saya, ini loh lebih besar sama dengan 0. Pengaruhnya kemana sih? Pengaruhnya itu buat nentuin arah pergerakannya pas gitu, bukan ya, Bu ya? Iya, hampir nyaris ya, dikit lagi. Oh, buat fungsi genap ganjil gitu bukan kan, Bu? Bukan genap ganjil. Arahnya apa, yo? Kalau
itu kan berarti kan cos dengan sudut seper X. Kalau diubah jadi seper cos X boleh nggak sih Bu kayak gitu? Oh, nggak sama. Nggak bisa ya? Bisa tapi salah. Ayo pilih mana. Ini nggak sama. Nggak selalu sama. Apa coba? Cobalah. Kan saya punya. Kalau A kurang dari sama dengan B, saya kalikan dengan C. Misalkan bilangan C-nya negatif misalkan. Dan C negatif. Biar tandanya nggak berubah ya, Bu? Nah, biar tanda pertidaksamaannya itu. Kalau C-nya negatif, kalau begini kan nggak benar ini. Salah. Ya, jadi pengaruh ini itu untuk menjamin tandanya atau gini, enggak harus menjamin. Kalau misalkan lebih besar sama dengan 0, di sini tandanya tetap. Kalau misalkan ternyata harus dikalikan dengan bilangan negatif, ya tandanya berubah gitu. Ya, ini pengaruhnya ke sini, tanda pertidaksamaan. Karena tanda pertidaksamaannya kan nggak selalu gini terus. Gitu ya, bergantung yang dikalikan. Tapi kalau misalkan seperti ini kan harusnya kalau C-nya negatif, tanda pertidaksamaannya itu berubah dibalik. Gitu ya. Nah, ini karena X kuadrat lebih besar sama dengan 0, berarti tanda pertidaksamaannya tetap gitu. Nah, sekarang berarti X kuadrat cos seper X diapit oleh min X kuadrat dan X kuadrat. Ini diapit. Ini fungsi G-nya tadi yang di tengah, ini F, ini H. Kemudian dicari seperti ini, limit X mendekati 0 dari min X kuadrat sama dengan 0. Limit X mendekati 0 dari X kuadrat sama dengan 0. Karena ini sama, ya. Ini yang bagian pertama yang fungsi pengapit tadi. Ini bagian kedua, limit-limit yang kiri dan kanan. Limit fungsi pengapitnya sama. Menurut teorema apit, limit X mendekati 0, X kuadrat cos seper X sama dengan 0. Gitu. Jadi kan ada dua kan syaratnya ini. Ini syarat fungsi pengapitnya. Kemudian ini syarat yang kedua. Maka ini kesimpulan. Oke, itu teorema apit. Untuk tugas 5 nomor 1. Ada yang mau ditanyakan dari yang sini? Nah, untuk teorema apit tidak harus limit X-nya mendekati 1 titik ya. Bisa saja pertanyaannya hanya limit X mendekati 0 dari kanan misalkan, itu tetap berlaku. Ya, di teorema apit itu juga tetap berlaku, tidak harus mendekati A saja. Bisa saja A dari kanan atau A dari kiri, itu masih bisa. Ya, yang terakhir tugas 5 itu ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa teorema apit antara lain ya begini, kita diminta menentukan limit X mendekati 1 Fx, fungsinya aja nggak dikasih. Nggak dikasih kan, ini fungsinya apa? Apakah X kuadrat plus 5? Apakah apa? Nih kita nggak dikasih, cuma dikasih tahu Fx itu diantara atau diapit oleh 3x dan x pangkat 3 plus 2. Jadi fungsinya dari negara antah berantah itu yang nggak jelas, tapi kita hanya tahu diapit oleh siapa. Nah, sehingga yang ini saya masih bisa menggunakan teorema apit bahwa Fx diapit oleh 3x dan x pangkat 3 plus 2, kemudian periksa nilai limit fungsi pengapitnya. Fungsi pengapitnya itu 3x, limitnya itu 3, terus X pangkat 3 plus 2, nilainya 3, sama, itu ya. Karena sama, berarti berdasarkan teorema apit, limit X mendekati 1 Fx sama dengan 3. Gitu. Ya, ini sama kelompok 10 juga. Gitu. Pertanyaan saya, apa gunanya ini? Nah, untuk X lebih besar min 1 kurang dari sama dengan 2. Itu ngapain dia ada di situ? Nah, oke, ada yang bisa menjawab? Kenapa kok di situ ada itu? Mengapa? Gunanya ini nih. Ini tempelan doang, pemanis saja, hiasan semata, aksesoris atau apa?
Apa ya gunanya? Ya, di sini ada, di slide ini ada. Clue-nya, Bu. Apa, Raffi? Clue-nya ada nggak, Bu? Ada, di slide ini ada. Di slide ini ada. Untuk menjamin yang mana? Substitusikan ya, Bu. Bukan. X menuju. Bukan. Ya, mirip-mirip itu. Di sini, di sini, di slide ini ada. Oke, di sini. Dah. Untuk menjamin apa? Ini sebenarnya kan syarat teorema Apet itu yang pertama kan ini kan, fx lebih kecil sama dengan gx kurang dari hx pada waktu x dekat dengan a. X dekat dengan A. Kalau nggak dekat dengan A, itu terserah. Dia boleh nggak karu-karuan bentuknya. Kan tadi gitu fungsinya. Untuk menjamin ini, bahwa fx kurang dari gx, lalala, ini untuk x-nya dekat dengan A. Artinya apa? Kalau kita punya ya fungsi fx diapit oleh misalkan ini gx dan hx, ya jelas-jelas fx lebih besar dari gx kurang dari hx untuk x-nya begini, maka di sekitar ini x mendekati 1, x1 kan di sini ya, di antara min 1, 2. Nah, ini pasti berlaku juga 3x mengapit fx dan fx itu diapit oleh 3x dan x pangkat 3 plus 2. Jadi x dekat dengan A, jadi x dekat dengan 1 itu dijamin itu x dekat dengan 1 dijamin fx-nya berlaku seperti ini karena ini udah dikasih tahu. Gitu. Dijamin. Itu kira-kira. Oke, Syahabudin tadi jawab ya, arah pertidaksamaannya lagi. Oh ya, terima kasih. Maaf, tidak terbaca. Jadi seperti itu. Untuk 5... Apa, Fadil? Bu, kalau itu kan ditanyakan limit tadi agak kurang dengerin Bu. Limit x mendekati 1 dari fx kan satu itu kan berada di antara ya Bu ya, dan juga fx kan ada di antara dua persamaan itu Bu, kayak 3x. Nah, itu. Kalau misalkan limit x-nya itu sama dengan sisinya ataupun melebihi gimana Bu? Kayak tadi misalkan limit x-nya itu mendekati 3 gitu Bu. Kalau limit x mendekati 3 yang ditanya, tapi ada nggak ini jaminan bahwa kalau di sekitar x mendekati 3 itu dia berlaku ini? Gitu. Jadi yang ini harus jelas kalau limit x mendekati 3 fx yang ditanya misalkan, sedangkan yang diketahui yang diapit itu hanya untuk x dari min 1 sampai 2, ya teorema apit belum tentu bisa dipakai. Kecuali misalkan begini, kecuali ya, kalau ini jadinya nggak bisa dipakai. 3x gini untuk setiap x di df gitu ya. Nah, karena untuk setiap x ya udahlah berarti pasti karena untuk setiap x berlaku ini, maka di sekitar x mendekati 3 itu juga berlaku. Yang penting jaminan bahwa dia diapit oleh itu ada apa enggak. Jadi seperti halnya sinus gitu ya. Sinus itu ya pasti nilainya dari min 1 sampai 1 kan. Enggak perlu dieksplisitkan gitu. Nilai sin x itu sinus sesuatu, sinus per x itu ini kan dari min 1 sampai 1 nilainya. Itu ya. Asal di df-nya saja, df-nya ini. Nah, model ini juga begitu. Ini dikasih tambahan min 1, x-nya di antara min 1, 2 untuk menjamin bahwa ini berlaku, bahwa G diapit oleh F dan H di X dekat dengan A. Kalau ternyata
dia berlaku untuk semua X di daerah asal, ya pasti di dekat dengan A, pasti berlaku juga kan, gitu. Tapi kan nggak bisa sebaliknya. Kalau di X mendekati A dia berlaku begini, belum tentu di keseluruhan daerah asal juga dia berlaku. Tapi kalau memang teorema Apert itu, kita hanya concernnya di dekat-dekat ini saja, seperti yang digambar ini tadi kan. Nah, hanya di dekat-dekat ini saja. Itu yang penting kan. Kenapa? Karena saya hanya ingin tahu limit X mendekati A. Nah, kalau tidak di A gimana? Ya bodoh amat lah. Saya nggak mau tahu urusan nggak di sini gimana, di sana gimana. Pokoknya saya ingin tahu kalau misalkan F kurang dari G kurang dari H di sini ya, di dekat-dekat dengan A, kemudian limit ininya sama, fungsi pengapitnya itu sama, maka fungsi yang di tengah itu limit X mendekati A dari fungsi yang diapit juga sama dengan F. Jadi itu. Nah, seandainya dia selalu F kurang dari G kurang H di sepanjang daerah asal, nah itu ya nggak jadi masalah kan. Tapi kalau yang di teorema Apert itu memungkinkan saja, memungkinkan bahwa kalau X-nya tidak dekat dengan A, ya terserah di sini mau wer-weran nggak karu-karuan, ini terus habis begini, terus ini ke atas, ini ke bawah, ini ke atas, gitu ya, asal masih nggak masalah. Jadi yang sebelah-sebelah sininya perilaku fungsinya seperti apa nggak kita perlukan. Yang kita pentingkan itu di dekat-dekat dengan A saja. Di dekat dengan A harus berlaku nih F kurang dari G kurang dari H. Itu Fadil, apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih Bu, sudah cukup. Oke ya. Jadi itu prinsip teorema Apert ya, sering kita pakai ya memang untuk menentukan limit-limit fungsi yang ya tadi pakai susi-susi kayak gini nggak bisa, langsung nggak bisa. Fungsi M-nya aja nggak diketahui secara eksplisit, kok ditanya limitnya, misalkan kayak gitu. Nah, itu teorema Apert biasanya dipakai. Gitu, ya. Oke, kalau begitu sudah 5 macam. Mohon maaf yang kelompok 4 tidak sempat saya terangkan ininya ya. Nanti saya lihat dulu. Seperti biasalah nanti di-share di grup ya. Ya, terima kasih Jessica tadi ya sudah menginfokan teman-temannya. Ada yang mau disampaikan dulu? Nah, ini kan dicoba untuk hari Sabtu. Berarti masih Sabtu.